Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Papa dan El. Hari ini Papa dan El akan membagikan firman Tuhan dengan tema Tiada yang dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan. Dengan nats hari ini yang terambil dari kitab Roma 8 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan pasang surut. Ada saatnya kita merasakan sukacita yang besar, tetapi tak jarang juga kita dihadapkan pada tantangan yang berat. Penyakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan orang yang kita kasihi, kesulitan ekonomi yang mencekik, atau mungkin konflik dalam keluarga yang menguras energi. Di tengah badai kehidupan ini seringkali muncul pertanyaan yang fundamental di hati kita. Apakah Tuhan masih peduli? Atau apakah Tuhan masih mendengar doaku? Atau bahkan pertanyaan klasik yang sering muncul, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Firman Tuhan hari ini akan memberikan kita jawaban yang teguh dan penuh pengharapan. Rasul Paulus, sang penulis surat Roma, bukanlah orang yang berbicara kosong tanpa pengalaman. Ia telah mengalami begitu banyak penderitaan demi Injil. Ia dicambuk, dipenjara, kapal yang karam, kelaparan, dan masih banyak lagi. Namun di tengah semua itu, keyakinannya tidak pernah goyah. Ia tidak sekedar berharap atau berpikir, namun ia yakin. Keyakinan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita bedah ayat ini dan temukan mengapa Paulus begitu yakin bahwa tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada 3 pilar keyakinan akan kasih Tuhan yang tak terpisahkan. Pilar yang pertama adalah kasih Allah melampaui segala batasan waktu dan keberadaan. Paulus memulai daftarnya dengan sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan kita, yaitu baik maut maupun hidup. Maut yang berbicara mengenai kematian adalah batas terakhir bagi pengalaman manusia di dunia ini. Sebuah perpisahan yang definitif. Namun bagi orang percaya, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini karena kasih-Nya yang abadi, melampaui dunia orang mati sekalipun. Dalam kematian, kita justru bertemu muka dengan Dia yang adalah sumber kasih itu sendiri. Ini membawa penghiburan yang luar biasa bagi kita yang berduka. Di sisi lain, kehidupan dengan segala kompleksitasnya, kegembiraan, penderitaan, kesuksesan, kegagalan, godaan, dan dosa, juga tidak memiliki kekuatan untuk memisahkan kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada kinerja atau kesempurnaan kita. Ia mengasihi kita apa adanya, dan kasih-Nya tetap teguh melalui setiap fase kehidupan kita. Ini berarti di setiap nafas hidup kita, di setiap tantangan yang kita hadapi, bahkan di ambang kematian sekalipun, kita selalu berada dalam lingkup kasih Tuhan yang tak terbatas. Pilar yang kedua adalah kasih Allah lebih tinggi dari segala kuasa dan otoritas. Selanjutnya, Rasul Paulus memperluas cakupan daftar potensial pemisah dengan mencakup berbagai kekuatan dan otoritas, yaitu dalam frasa baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Frasa malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah bisa merujuk pada segala bentuk kekuatan spiritual. Hal ini berbicara mengenai malaikat yang jatuh atau roh-roh jahat yang mencoba menipu dan menyesatkan kita, atau bahkan otoritas duniawi yang menindas. Namun tidak ada dari mereka yang memiliki otoritas untuk membatalkan kasih Allah bagi kita. Kuasa Tuhan jauh melampaui segala kuasa di surga dan di bumi. Frasa yang ada sekarang maupun yang akan datang berbicara tentang kekhawatiran tentang masa kini, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau ketidakpastian masa depan. Kasih Tuhan adalah abadi dan melampaui waktu. Apapun yang terjadi hari ini, besok, atau di masa depan yang tidak kita ketahui, kasih-Nya tetap teguh. Frasa kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah dapat mencakup segala kekuatan kosmik, kekuatan alam, atau bahkan kekuatan iblis yang paling dahsyat sekalipun. Tidak ada elemen apapun di alam semesta yang terlihat
maupun yang tak terlihat mampu membatalkan ikatan kasih Allah kepada kita. Semua daftar ini meyakinkan kita bahwa tidak ada satu pun kekuatan baik spiritual maupun fisik yang dapat memisahkan kita dari genggaman kasih Allah yang kuat. Dan pilar yang ketiga adalah kasih Allah berpusat pada Kristus Yesus Tuhan kita. Puncak dari keyakinan Paulus dan inti dari seluruh janji ini terletak pada frasa terakhir, yaitu ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam frasa ataupun sesuatu makhluk lain, Paulus seolah menyadari bahwa daftar yang ia berikan mungkin belum cukup. Oleh karena itu, ia menambahkan frasa umum ini untuk menegaskan bahwa tidak ada satu pun ciptaan atau entitas lain di seluruh alam semesta yang dapat memutuskan hubungan kasih Allah dengan kita. Ini adalah penutup yang sempurna yang memastikan tidak ada celah untuk keraguan. Berikutnya adalah frasa kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah fondasi kokoh dari segalanya. Kasih yang Paulus bicarakan bukanlah kasih yang abstrak atau semu. Ini adalah kasih yang konkret, personal, dan berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah menebus kita, membenarkan kita, dan mempersatukan kita dengan Allah. Kasih ini adalah kasih yang mengalahkan dosa, kematian, dan setiap kuasa kegelapan. Ia adalah kasih yang proaktif, inisiatif dari Allah sendiri, bukan karena kebaikan atau kelayakan kita. Karena kasih ini berakar pada Yesus, kita memiliki jaminan yang mutlak. Yesuslah yang menjadi jembatan antara kita dan Allah, sehingga kasih Allah dapat mengalir secara tak terputus kepada kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah segala ketidakpastian hidup, firman Tuhan hari ini memberi kita jangkar yang kokoh. Kita tidak perlu lagi bertanya-tanya atau meragukan kasih Allah bagi kita. Paulus tidak hanya berpikir bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita, ia yakin sepenuhnya. Mari kita hidup dengan keyakinan ini setiap hari, yaitu pertama, ketika badai datang, peganglah janji ini erat-erat. Jangan biarkan kesulitan, penyakit, atau kegagalan membuat kita merasa ditinggalkan. Kasih-Nya tetap sama sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah berjalanlah dalam keberanian. Karena kita dikasihi sedemikian rupa, kita memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, untuk melayani sesama, dan untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagikan kasih ini. Karena kita telah menerima kasih yang luar biasa ini, mari kita juga menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia yang haus akan harapan dan belas kasihan. Ingatlah selalu, tidak peduli apapun yang kita alami, tidak peduli seberapa kelam kehidupan kita, kasih Allah dalam Kristus Yesus tetap setia, abadi, dan tak terpisahkan dari kita. Ini adalah kebenaran yang akan menopang kita hingga kekekalan. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dulu firman dari Papa dan El untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.